Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah yang luar biasa dari kisah-kisah Bani Israel. Sebelum saya mengkisahkan dan membacakan ayatnya, saya ingin memberikan muqaddimah biar nyambung ke ceritanya dulu. Dahulu kita tahu bahwa Bani Israel itu diselamatkan dari perbudakan Fir'aun oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan dibawa ke Palestina. Walaupun yang membawa masuk ke Palestina adalah Yusha bin Nun, karena Musa meninggal duluan di bumi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebingungan kepada Bani Israel karena ulah mereka sendiri bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kemudian Yusha bin Nun berhasil memasukkan Bani Israel ke Baitul Maqdis. Lah kita tahu bahwa setelah meninggalnya Yusha bin Nun, kemudian Bani Israel ini masih berada di atas agama yang hak, akidah yang lurus. Tapi berjalannya waktu biasa, ketika mereka jauh dari para nabi, jauh daripada ulama, maka kondisinya tentu akan lebih buruk daripada sebelumnya. Dari situlah ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menguji mereka. Menguji siapa? Bani Israel, dengan cara dikirimkan berbagai macam musuh, sehingga mereka berperang, kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah, dan begitu seterusnya. Sampai pada akhirnya kemudian mereka Bani Israel dikalahkan. Bahkan sebagian mereka ada yang kemudian diperbudak, sebagian mereka lari, sebagian mereka tersiksa hidupnya karena Allah berikan bencana kepada mereka karena jauhnya mereka dari agama. Sampai suatu ketika Bani Israel ini sudah lama tidak diutus kepada mereka nabi, sehingga mereka dalam kegelapan. Dari sini kemudian Bani Israel akhirnya berdoa kepada Allah untuk dikirim kepada mereka nabi. Kita tahu bahwa Nabi Ya'qub itu melahirkan 12 keturunan. Dari 12 keturunan ini maka menjadi 12 kabilah yang sangat besar yang disebut dengan Bani Israel. Lah dari 12 kabilah ini ada keturunan Nabi Ya'qub itu yang khusus keturunannya menjadi para nabi saja. Dan itu dari keturunan putra Ya'qub namanya Lawa. Di sana ada Yahuda, ada Lawa, ada Binyamin, ada Nabi Yusuf. Itu nama-nama putra Ya'qub, 12 semuanya. Lah dari keturunan putra Ya'qub namanya Lawa, ini seluruh keturunannya Allah takdirkan jadi nabi. Jadi seluruh nabi Bani Israel itu keturunan dari kabilah Lawa ini. Tetapi dari kabilah Yahuda, putranya Ya'qub juga, itu Allah takdirkan keturunannya jadi raja. Jadi satu keturunan melahirkan para nabi, satu keturunan melahirkan para raja. Begitulah Allah takdirkan kepada Bani Israel. Sehingga ketika lama tidak diutus kepada mereka nabi, mereka berada di atas kegelapan, maka Bani Israel berusaha untuk mencari keturunan Lawa ini. Mudah-mudahan masih ada dan Allah masih berkenan untuk mengangkat dari keturunan ini seorang nabi. Akhirnya kemudian mereka mendapatkan seorang wanita dari keturunan Lawa yang sedang hamil, dan dia wanita salihah, wanita yang salih, ahli ibadah. Maka kemudian setelah tahu wanita ini keturunan Lawa, makanya kemudian
mereka mengurung wanita ini, takut umpamanya dibunuh orang, atau mungkin terkena penyakit dan tidak sempat diobati kemudian mati, maka dikurung, dirawat biar lahir anaknya ini. Maka kemudian ibunya ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar anaknya ini kelak lahir menjadi seorang nabi untuk mengarahkan Bani Israel. Karena dia seorang wanita salehah, Allah ijabah doanya. Dan ini juga pelajaran bagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau sedang hamil, jangan macam-macam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya anaknya menjadi anak yang saleh, anak yang salehah gitu kan. Dan itu wasilah gitu, tidak masalah. Karena doa itu bisa mengabulkan siapapun orang-orang yang berdoa, karena Allah mendengar doa kita, apalagi dipanjatkan orang saleh dan salehah. Kemudian lahirlah dari wanita ini seorang nabi, namanya Nabi Samuel atau juga Nabi Sam'un, kurang lebih namanya, tapi ma'ruf Samuel. Artinya Samuel itu bayi yang lahir karena doa seorang ibu. Lah Nabi Samuel ini kemudian diangkat oleh Allah menjadi nabi dan mengarahkan Bani Israel, karena sudah lama tidak diutus kepada mereka nabi. Maka ketika diutus kepada mereka Nabi Samuel, maka Bani Israel ini mulai patuh kepada nabinya, patuh kepada nabinya, karena memang posisi mereka tertindas masalahnya. Mereka diperbudak oleh kaum Amalikah, perbudak. Lah kaum Amalikah ini adalah kaum yang membantai Bani Israel, di mana ketika itu pimpinan perangnya namanya Jalut. Jalut itu kuat sekali. Bahkan dalam peperangan melawan Bani Israel ini, mereka berhasil mencuri tabut. Tabut itu satu kotak yang dulu dibuat oleh ibunya Nabi Musa. Ketika Musa kecil, maka ibunya membuat kotak. Karena tahun kelahiran Nabi Musa itu di tahun seluruh bayi laki-laki dibunuh, maka ibunya Nabi Musa takut dia dibunuh, kan begitu. Maka dia buatkan kotak. Kata Imam Zamakhsyari bahwa panjangnya kotak itu 3 hasta begini. Sini 1 hasta ya, berarti 3 hasta hampir 1,5 meter. Jadi 1 hasta kali 3 hasta berarti 1,5 meter kali 1,5 meter. Itu kotaknya kecil ya. Disitulah Musa kecil pernah diteletakkan, kemudian hanyut di tengah lautan sampai dibawa ke istana Fir'aun. Lah itu disebut tabut namanya, kotak itu ya. Dan di dalam tabut itu ada tongkatnya Nabi Musa, kemudian ada serpihannya papan-papan Taurat. Karena Taurat kan pecah karena dibanting Nabi Musa ketika marah kepada kaumnya gara-gara menyembah Samiri, patung sapi itu. Di situ ada serpihan Taurat. Kemudian di situ ada baju-bajunya Nabi Musa dan Harun. Ya. Lah tabut ini biasanya digunakan oleh Bani Israel untuk mengambil berkah, tabarruk, mengambil berkah. Jadi setiap Bani Israel itu melakukan peperangan, maka tabut ini akan diletakkan di depan para tentara. Dan apabila mereka melihat tabut, mereka tenang, timbul keberaniannya. Rupanya ketika tentara Jalut dari Amalikah ini menyerang Bani Israel, kalah Bani Israel, diperbudak dan tabutnya dicuri oleh Jalut. Karena tabutnya dicuri oleh Jalut, akhirnya Bani Israel mengalami kegundahan, mengalami ketakutan, mengalami musibah macam-macam ya. Disitulah ketika Raja Samuel diutus kepada mereka, mereka meminta kepada Raja Samuel untuk dijadikan kepada mereka seorang raja, agar mereka berperang merebut kembali daerahnya dan mengambil tabut dari tangan Jalut. Kata Nabi Samuel, nanti kita baca ayatnya, apakah kalau seandainya Allah syariatkan kepada kalian perang, mungkin kalian perang? Begitu kan? Kenapa
Karena Nabi Samuel tahu sejarahnya Bani Israel itu pengecut. Ketika Nabi Musa mengajak berperang Bani Israel untuk merebut Baitul Maqdis, Bani Israel mengatakan kepada Musa apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidin. Kau saja Musa dengan Harun pergi bawa sana Rabbmu, perang sana bertiga, kami duduk-duduk saja di sini. Makanya Nabi Samuel menyinggung mereka, gitu kan? Apakah kalau Allah wajibkan kepada kalian perang, kalian mau perang? Ya. Jangan-jangan kalian ngomong saja. Tapi mereka berjanji untuk siap berperang dipimpin oleh seorang raja. Minta raja. Dicarikan oleh Samuel ini seorang raja. Sayangnya bukan dari keturunan Yahuda. Padahal garis keturunan Yakub, saya ulangi dari awal, kalau melahirkan para nabi itu biasanya dari kabilah Yahuda. Kalau melahirkan para nabi itu dari kabilah Lawa. Lah ini raja yang diangkat Samuel ini justru dari kabilah Binyamin. Dan Binyamin itu satu ibu dengan Nabi Yusuf. Sementara Lawa, Yahuda dan saudara-saudara Yusuf yang lainnya satu bapak lain ibu. Makanya mereka tidak mau. Mereka enggak mau raja itu. Maunya keturunan Yahuda, bukan keturunan Binyamin. Tetapi karena mereka mendesak, maka kemudian diangkatlah oleh Nabi Samuel seorang raja namanya Talut. Dari sini kita mulai ceritanya. Baik, sekarang sudah nyambung ceritanya, kita masuk ke dalam ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Tidakkah engkau lihat kepada para pembesar Bani Israel setelah kematian Musa? Idh qalu, ketika mereka mengatakan li nabiyyi lahum, kepada nabi mereka. Siapa? Samuel. Tadi saya sudah katakan nabi itu namanya Samuel. Kuburannya pernah didapati oleh Umar ketika menaklukkan Persia. Kuburan Nabi Samuel ini. Jadi ketika diutus kepada mereka Samuel, mereka mengatakan ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Wahai Nabi Samuel, tolonglah angkat untuk kami seorang raja, seorang panglima perang, kita akan berperang di jalan Allah. Mantap kan ini niatnya. Maka kemudian Nabi Samuel menyinggung mereka. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Jangan-jangan kalau Allah wajibkan kepada kalian perang, kalian enggak mau perang? Gitu kan? Jangan-jangan kalian enggak mau perang. Ya. Mereka berjanji, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana kami tidak siap perang, wahai Nabi Samuel? Kau lihat kami sudah dikeluarkan dari negeri kami. Sebagian wanita-wanita kami diperbudak, anak-anak kami dibantai. Kami harus balas ini. Gimana kau meragukan keberanian kami? Maka Allah mengatakan falamma kutiba alaihimul qital, ketika betul-betul nih Allah wajibkan kepada mereka perang, karena diangkat kepada mereka jenderal perang yang tangguh Talut, tawallau illa qalilan minhum. Tiba-tiba sebagian besar mereka tidak mau ikut perang. Tidak mau ikut perang, degil Bani Israel. Makanya Allah mengatakan wallahu alimun bizzalimin. Allah tahu kondisi orang-orang zalim. Memang begitu dari dulu Bani Israel. Ngomong saja. Maka kemudian Allah mengatakan, wa qala lahum nabiyuhum, berkatalah nabi mereka Samuel, innallaha qad ba'atsa lakum Talut. Allah telah mengutus kepada kalian seorang raja namanya Talut. Jadi Allah yang memilih Talut. Karena tidak mungkin nabi sembarang ngambil orang, kan begitu. Pasti nabi itu diturunkan wahyu.
Wahyu itulah yang menggiring untuk mengambil Talut. Sementara Talut bukan keturunan Yahuda, tapi keturunan Binyamin. Terlebih daripada itu, Talut ini miskin, bukan orang kaya, bukan pejabat. Makanya kemudian mereka mengatakan, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kenapa raja itu tidak diambil dari kaum kami, keturunan Yahuda? Kenapa dari keturunan lain? Bukankah kerajaan itu hak kami? Nah ini, dia nggak berhak jadi raja si Talut itu, karena keturunan Binyamin. Harusnya dari kami, yang keturunan Yahuda, maksudnya orang-orang Yahudi. Ya. Maka kemudian mereka mengatakan walam yu'ta sa'atan minal mal. Lihat, Talut ini miskin, nggak punya harta. Kalau raja harus punya harta. Kalau raja itu harus punya nasab yang bagus, nasabnya para raja, gitu kan. Qala, maka Nabi memperingatkan nih, innallaha astafahu alaikum, Allah yang pilih dia untuk kalian, bukan aku. Allah yang pilih dia. Kenapa kalian tawar-tawar? Allah yang pilih dia untuk kalian. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Bahkan Allah telah berikan kepada Talut, bukan hanya Allah pilih dia, tapi Allah berikan kekuatan ilmu. Dia memiliki ilmu perang, dia memiliki ilmu kepemimpinan, kebijaksanaan, dan dia juga fisiknya kuat. Talut itu kuat orangnya, tenaganya kuat, ototnya kuat, gitu kan. Jadi sini Allah berikan 3 keutamaan. Pertama, Allah pilih dia. Yang kedua, Allah berikan pengetahuan. Yang ketiga, Allah berikan kekuatan. Kurang apa lagi? Itulah pemimpin. Harusnya antum kalau milih pemimpin yang seperti itu, punya ilmu pengetahuan dan punya kekuatan. Makanya para ulama dulu ditanya, ustaz, syekh, imam, ada 2 pemimpin. Yang satu saleh namun lemah, yang satu zalim tapi kuat. Nggak ada yang ketiga ya. Kalau yang ketiga pilih yang ketiga, soleh kuat, gitu kan. Ini cuma 2 masalahnya. Yang satu soleh lemah, yang satu zalim kuat. Pilih mana? Kata para ulama, pilihlah yang zalim tapi kuat daripada soleh tapi lemah. Alasannya apa? Karena solehnya untuk dirinya, tapi lemahnya untuk kita. Zalimnya untuk dia, dosanya tanggung sendiri, tapi kekuatannya untuk kita. Kita menjadi bangsa yang kuat. Urusan dia zalim, urusan dia dengan Allah. Tapi kalau dia lemah, kemudian dijajah bangsa orang lain, masalah kita kan begitu. Ya kalau ada pilihan yang ketiga, ya kita cari yang soleh, yang kuat kan begitu. Itu kalau yang ada yang ketiga, gitu kan. Lah ini Talut ini semua ada di situ. Sudah soleh, cerdas, kuat, gitu kan. Cuman nggak punya harta saja, itu saja. Lah Talut ini dipilih oleh Allah. Allah berikan pengetahuan, Allah juga berikan kekuatan badan. Wallah yu'ta mulkahu man yasha. Dan Allah memberikan kepemimpinan itu kepada orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Kemudian waqala lahum nabiyuhum, berkata nabi mereka Samuel kepada Bani Israel, kalau kalian tidak percaya bahwa Talut itu kehendak Allah untuk kalian, saya akan buktikan bahwa dia punya sesuatu yang akan meyakinkan kalian bahwa dia pemimpin kalian. Apa itu? Allah katakan, inna ayatu mulkihi an ya'tiyakum tabut fihi sakinatu min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Sesungguhnya tanda-tanda bahwa Talut itu adalah pemimpin yang baik bagi kalian, bahwa akan didatangkan kepada Talut tabut. Tadi sudah saya ceritakan apa itu tabut. Pusaka itu tabut itu, isinya Taurat, tongkat Nabi Musa, kemudian pakaian-pakaian Harun dan Musa di situ. Yang di dalamnya ada ketenangan bagi Bani Israel yang Allah berikan kepada kalian,
dan sisa-sisa dari apa yang ditinggalkan keluarga Musa dan Harun, tahmiluhul malaikah, malaikat yang ambil dari Jalut. Jadi Allah mengutus malaikat untuk mengambil tabut dari tentara Jalut, kemudian diterbangkan antara langit dan bumi. Ketika Talut sedang berceramah seperti ini di hadapan Bani Israel, tiba-tiba tabut itu turun dari langit persis di depan dia. Nah, sekarang Bani Israel sudah tenang, ada tabut di depan mereka, karena mereka yakin kalau ada tabut itu pasti menang. Itu masalahnya. Dari situlah mulai mereka yakin Talut itu raja mereka. Harus begitu memang Bani Israel itu, ya, memang harus begitu. Harus dikasih mukjizat dulu, dikasih keanehan dulu, baru sami'na wa ata'na. Kalau enggak sami'na wa asaina. Ya. Taib. Maka setelah kemudian ada tabut, kemudian Talut pun mempersiapkan pasukan Bani Israel samanuna alfan. Berapa samanuna alfan? 80.000 pasukan siap melawan Jalut.